Cerita dimulai di pasar gelap bawah tanah kota Qing, tempat orang-orang berkeliaran dalam suasana yang gelap dan misterius. Seorang pemuda muncul dan meminta untuk menjual ginjalnya. Ia juga mengatakan ingin menjual korneanya dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Dokter yang memeriksanya tampak sangat khawatir dan menjelaskan bahwa tubuh pemuda itu benar-benar kelelahan. Ia sudah menjual satu ginjal, limpa, kantong empedu, sepertiga dari hatinya, dan bagian dari usus halus serta usus besarnya. Dokter memperingatkan bahwa menjual ginjal satu lagi berarti dia tidak akan hidup lebih dari 2 hari. Namun, pemuda itu tersenyum dengan tenang dan meyakinkan bahwa itu tak masalah, asalkan bisa menyelamatkan adik perempuannya yang sedang sakit parah. Dokter pun mulai bersiap untuk operasi dan mengagumi keberanian pemuda itu, lalu memutuskan untuk langsung memulai tanpa ragu. Sementara pemuda tersebut bersikeras bahwa ia siap menahan rasa sakit. Tiba-tiba, pemuda itu menjerit keras saat operasi berlangsung. Setelah prosedur selesai, ia tampak sangat kesakitan, terutama di bagian lutut dan sendi pinggulnya. Namun ia berusaha menyembunyikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang mengikutinya, lalu mengangkat bajunya dan memperlihatkan luka yang tampak mulai beregenerasi dengan cara yang aneh. Benar saja, sel-sel di lukanya mulai beregenerasi dengan cepat hingga akhirnya sembuh total. Ia tersenyum sambil memegang uangnya, menyatakan bahwa ia akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk melakukan ritual transfer pekerjaan yang telah lama ia impikan. Kemudian ia berlari sambil tertawa, mengejek cerita yang ia buat tentang adiknya yang sakit dan ibunya yang sekarat, mengakui bahwa semuanya hanyalah kebohongan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yen dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang world hopper, seseorang yang bisa berpindah antar dunia. Ia hanyalah anak yatim biasa, tidak punya adik yang sakit seperti yang ia klaim sebelumnya. Yen melanjutkan penjelasannya bahwa dunia ini dipenuhi energi spiritual, monster, dan iblis, dan bertahan hidup sebagai yatim piatu di sini sangatlah sulit. Dunia ini penuh dengan gua-gua terkutuk dan tempat-tempat berbahaya, dan sangat sulit baginya untuk tetap hidup hingga ia menemukan kemampuan uniknya. Ia mengungkapkan bahwa kemampuannya adalah regenerasi tubuh, yang memungkinkannya untuk pulih dari luka serius dalam hitungan menit, bahkan menumbuhkan kembali organ tubuh yang hilang. Yen memanfaatkan kemampuan ini untuk menjual organ tubuhnya berulang kali hingga akhirnya berhasil mengumpulkan 100.000 yuan, jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan ritual transfer pekerjaan. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat, karena tujuan utamanya adalah melindungi dirinya sendiri di dunia yang berbahaya ini dan melindungi orang-orang yang ia sayangi. Apalagi, hari ini adalah hari yang sangat penting, hari pelaksanaan ritual transfer pekerjaan. Saat ia tiba di lokasi ritual, beberapa murid tampak terkejut melihat kehadirannya karena mereka tahu dia sangat miskin. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa membayar biaya ritual itu. Yen menjawab pada gurunya Nona Wang bahwa ia harus mengambil pinjaman khusus untuk ritual transfer pekerjaan yang membuat gurunya terkejut. Beberapa murid mulai merasa kasihan, berpikir bahwa jika Yen mendapatkan pekerjaan yang tidak berguna, maka ia akan bekerja seumur hidup hanya untuk melunasi utangnya. Namun, Nona Wang mendukung dan menyemangatinya untuk masuk dan mengikuti ritual dengan sepenuh hati. Para murid pun berkumpul di depan sebuah patung raksasa yang memancarkan cahaya misterius dan energi yang kuat. Sementara pengawas ritual memanggil para murid satu persatu. Pengawas itu tersenyum. Saat pengawas memanggil siswa berikutnya untuk maju, beberapa murid mulai khawatir jika mereka mendapat pekerjaan bertipe dukungan, karena mereka takut masa depan mereka akan hancur jika tidak mendapatkan peran tempur yang baik. Seorang siswa bernama Gao Dao maju ke depan patung, dan pengawas menyuruhnya menyentuh patung sambil rileks. Para siswa kecewa saat Dao mendapatkan pekerjaan bertipe dukungan dengan peringkat A sebagai peternak unggas, dan mereka merasa kasihan padanya. Namun, pengawas menenangkannya dengan berkata bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak berguna, hanya orang yang tidak berguna. Kemudian, seorang gadis cantik bernama Jonini dipanggil untuk berpartisipasi. Para siswa bersorak dan bersemangat, memujinya sebagai gadis yang luar biasa. Setelah Gao Dao menyelesaikan ritual transfer pekerjaannya, giliran Jonini. Ia berdiri dengan percaya diri di depan direktur yang mendoakan keberuntungannya. Nini mengucapkan terima kasih dengan sopan. Ia mengulurkan tangannya ke arah patung yang bersinar, dan energi mulai mengalir megah. Gelombang besar, api berwarna oranye dan merah menyelimutinya dengan cepat, menandakan munculnya kekuatan luar biasa. Direktur terkejut bukan main, berseru bahwa Nini telah menjadi penyihir api, peringkat SSS, sebuah pencapaian legendaris. Ia merasa bangga karena Akademi Qing akhirnya bisa membanggakan murid sehebat ini. Para siswa terdiam, sulit mempercayai bahwa Nini, yang selama ini mereka anggap hanya gadis cantik biasa, ternyata mendapatkan peringkat SSS. Beberapa dari mereka merasa putus asa, menyadari bahwa mereka kini tertinggal sangat jauh. Yelin hanya menyaksikan dalam diam, merenungkan kekuatan dari seorang penyihir api, peringkat SSS, yang bisa menyaingi pasukan militer. Ia menganggap Nini sangat beruntung. Direktur mengucapkan selamat kepada Nini dan berjanji akan menyiapkan program pelatihan khusus yang sesuai dengan status barunya.
Setelah Nini, giliran Yen untuk menjalani ritual transfer pekerjaan. Saat ia berjalan maju di tengah cibiran teman-teman sekelasnya mengenai kondisinya yang miskin dan pinjaman yang ia ambil demi bisa ikut ritual, ia tetap tenang dan percaya diri. Saat Nini melewatinya, Yelin membatin bahwa ia tidak akan menjadi karakter figuran dalam kisah Nini. Ia berdiri tegak di depan patung, menanamkan tekad bahwa inilah saatnya mengubah nasibnya. Ia meletakkan tangannya di atas patung bersinar, dengan mata penuh keyakinan bahwa masa depannya bergantung pada saat ini. Tiba-tiba, ledakan besar energi es menyembur keluar, mengguncang seluruh tempat. Kekuatan dingin yang luar biasa menyebar dari tubuhnya, mengejutkan semua orang. Yen berdiri di tengah badai es, dikelilingi oleh energi yang megah dan menakutkan. Semua siswa terpana, bertanya-tanya apakah Yen, si siswa miskin yang harus meminjam uang untuk ritual, juga mendapatkan peringkat SSS. Direktur mendekat dengan kaget, melihat es yang menyelimuti Yen, lalu mengumumkan bahwa Yen telah menerima pekerjaan tempur peringkat SSS yang sangat langka dan berbahaya. Master kutukan terlarang. Pengumuman ini membuat semua orang makin terkejut. Bahkan sang direktur sendiri tampak sangat kaget dengan klasifikasi langka dan berbahaya ini. Para siswa mulai mencemooh Yen, mengatakan bahwa para master kutukan terlarang biasanya mati muda karena pekerjaannya menyerap energi kehidupan dalam jumlah besar. Bahkan Nini merasa kasihan pada nasib Yen, menganggapnya sangat tragis. Pikiran Yen menjadi gelap saat mendengar ejekan dari teman-temannya yang menyebutnya gagal dan akan mati cepat. Ia tetap diam dan kecewa. Untuk menyemangatinya, direktur mendekatinya dan berkata bahwa lebih baik hidup singkat tapi bermakna daripada panjang tapi tanpa arah. Yen merasa bersyukur atas kata-kata itu dan menjawab bahwa ia juga ingin hidup cemerlang dan mengharumkan nama akademi. Hal ini membuat sang direktur senang dan ia menjanjikan program pelatihan khusus untuk Yen bersama Nini. Yen tersenyum sendiri, mengejek kebodohan teman-temannya yang tak tahu bahwa ia memiliki kemampuan regenerasi yang akan membuatnya terhindar dari kematian dini seperti para master kutukan lainnya. Upacara transfer pekerjaan pun selesai, dan para siswa mulai meninggalkan area untuk menuju asrama. Sementara Yen yang lelah memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Namun, di tengah jalan seseorang memanggil namanya. Yen terkejut saat melihat Nini menghampirinya. Nini berkata bahwa ia ingin membentuk tim dengannya. Menyindir bahwa semakin sering master kutukan bertarung, semakin cepat mereka mati, dan ia hanya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal terlalu cepat. Namun Yen menolak tawaran itu dengan sopan, berterima kasih atas perhatiannya, namun berkata ia tidak tertarik bergabung. Nini merasa kesal dengan jawaban itu, dan menuduh Yen keras kepala dan ingin mati muda. Tapi Yen hanya diam dan pergi, meninggalkan Nini dalam kemarahan. Setelah meninggalkan temannya yang marah itu, Yen berjalan sendirian, merenungkan keanehan hari itu, hingga ia tiba-tiba dikepung oleh sekelompok siswa yang mengejeknya. Mereka mengolok-olok pekerjaannya, rumah kecilnya, dan bahkan menawarkan pekerjaan rendahan di GC Corporation, dengan syarat ia harus tunduk pada mereka. Mereka mencemoohnya, mengatakan bahwa jika ia sudah dapat uang, ia bisa membeli dupa untuk keluarga panti asuhannya yang sudah meninggal. Kemarahan Yen memuncak mendengar hinaan terhadap keluarga yang telah membesarkannya. Kenangan pahit dan menyakitkan kembali menghantuinya. Matanya melebar penuh amarah, dan aura menakutkan menyelimutinya. Para siswa terkejut saat Yen mengangkat tangan tinggi, bersiap melancarkan kekuatannya. Mereka menyebutnya gila dan nekat. Jangan lupa subscribe untuk part selanjutnya.